Polisi menggelandang Suherman, ayah tiri bocah SH, 6 tahun yang tewas terkena tembakan senapan angin di Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Tragedi terjadi saat pelaku tengah membersihkan dan memperbaiki senapan angin yang ternyata masih berisi peluru tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Tak diduga, senapan angin meletus dan mengenai kepala korban, lalu tembus ke belakang. Nyawa korban tak tertolong meski sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari. Usai kejadian, polisi juga mengamankan sepucuk senapan angin sebagai barang bukti. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sulitnya ekonomi membuat seorang perempuan nekat mencopet di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat diamuk massa sebelum dibawa ke kantor polisi. Ngapo, Kak? Ngapo yuk? Ayo, Nyopet. baca jadi duit, tipu. Suasana Pasar 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan pada siang itu dalam sekejap berubah tegang. Pengunjung pasar menangkap seorang perempuan yang tertangkap tangan saat mencopet telepon genggam seorang pembeli. Modus tersangka pelaku dengan cara mendekati korban, lalu mengambil HP dari saku celana kanan korban, kemudian telepon genggam itu disembunyikan dalam ketiak pelaku. Korban langsung memukul lengan pelaku dan HP seketika terjatuh dari ketiak perempuan berusia 30 tahun ini. Melihat HP-nya, korban berteriak hingga pelaku menjadi sasaran amuk warga sekitar. Pelaku kemudian diselamatkan ke kantor polisi dan ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi peredaran obat keras dibongkar aparat polisi. Kali ini 2 pengedar berkedok toko kosmetik dan gudang tidak bisa menghindar saat polisi menemukan ribuan obat keras yang dijual bebas di Penjaringan, Jakarta Utara. Berbagai cara dilakukan pedagang obat keras untuk merusak generasi bangsa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang pemuda menyamarkan penjualan obat terlarang dengan menjual alat-alat kosmetik. Pelaku menyembunyikan obat-obatan keras tersebut di dalam laci toko agar tidak dicurigai warga. Obat terbungkus plastik berisi 5 butir dijual bebas pelaku seharga Rp40.000. Dalam razia hari itu, polisi turut menangkap pelaku berinisial MK karena menjual obat keras di kawasan pergudangan fluid. Menurut polisi, obat golongan G berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Efek dari konsumsi sembarangan obat jenis ini juga memicu maraknya tawuran remaja. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas mulai memperbaiki jalan amblas di Pademangan, Jakarta Utara. Ruas jalan menuju lokasi perbaikan sebagian ditutup agar tidak membahayakan pengemudi. Pemprov Jakarta menurunkan petugas untuk memperbaiki jalan ambles di Geria Raya Pademangan. Sejumlah petugas saat ini bekerja membongkar jalan dan menambal bagian aspal yang ambles. Akibat musim hujan, sejumlah jalan-jalan di ibu kota rusak, salah satunya di wilayah Pademangan. Kondisi aspal retak dan menurun sehingga berbahaya bagi pengendara untuk dilewati. Selain itu, kondisi jalanan yang rusak memakan lajur jalan dan menjadi pemicu kemacetan. Ya, bagaimana kondisi perbaikan jalan di Pademangan, Jakarta Utara? Sudah ada Amrina Rida yang akan melaporkan langsung dari sana. Selamat siang, Amrida. Sudah berapa persen perbaikan jalan berlangsung di sana? Iya, Wiki dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terdapat salah satu area jalan di Jalan Geria Utama Pademangan, Jakarta Utara yang sempat mengalami ambles pada Senin dini hari kemarin. Dan kami akan coba tunjukkan secara langsung begitu. Ini di belakang saya, tepat ini adalah salah satu area di Jalan Geria Utama, sisi kiri, tepatnya dari arah Benyamin Sueb menuju ke arah Sunter, Jakarta Utara yang mengalami ambles. Kita bisa melihat begitu ya, bahwa untuk area jalannya ini ambles dengan kedalaman hingga kurang lebih adalah sekitar lebih dari 20 cm. Dan tepat di tengahnya terdapat retakan-retakan aspal yang rusak. Dan kalau kami pantau begitu dari lebarnya mencapai kurang lebih adalah satu lajur jalan
yakni sekitar lebih dari 2 meter. Tentunya dengan situasi jalan ambles seperti ini, Wiki dan juga pemirsa, mengakibatkan adanya kendaraan tidak bisa lewat karena sangat tidak mungkin kendaraan lewat seperti ini karena berpotensi terperosok ataupun juga berbahaya. Informasi yang kami dapatkan, jalanan yang ambles seperti ini diakibatkan karena pada Senin dini hari kemarin sempat ada truk yang mengangkut trafo listrik dengan berat mencapai 30 ton sehingga bebannya tidak dapat ditahan oleh aspal ini sehingga retak. Dan akibat dari adanya jalan ambles ini terjadi adanya pengaturan lalu lintas di mana untuk dari arah Benyamin Sueb menuju ke arah Sunter ini sekarang hanya bisa dilewati oleh kendaraan sepeda motor dan juga beberapa atau hanya sedikit kendaraan mobil begitu sehingga sangat terbatas dengan sebagai antisipasi agar tidak luas lagi. Tentunya nanti akan dilakukan perbaikan oleh dinas tempat. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah kendaraan pengangkut uang jadi sasaran gerombolan perampok bersenjata di Italia Selatan. Pelaku nekat menyerang mobil lapis baja di jalan raya dengan bahan peledak. Perampokan mobil baja pengangkut uang terjadi dekat wilayah Tuturano dan penyerang memarkir sebuah mobil van di seberang jalan dan membakar van tersebut hingga memaksa mobil uang berhenti. Pelaku juga menembaki personil angkatan bersenjata Italia di lokasi kejadian. Video perampokan menjadi viral di media sosial menunjukkan ledakan mobil, ketegangan pengendara sekitar, serta kekacauan akibat aksi tersebut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan membuat pasien kanker anak di Bandung tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan Dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu Dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A News melaporkan.